Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurliza dengan NIM 0801118822270007. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2 dengan soal buatlah deskripsi pseudocode, flowchart dan program dengan variabel P dan Q. Apabila P lebih besar dari Q, maka cari sisa pembagian dari P dan Q, kemudian tambahkan dengan Q dan tampilkan di layar. Apabila P lebih kecil dari Q, maka cari sisa pembagian Q dan P, kemudian tambahkan dengan P dan tampilkan di layar. Apabila P sama dengan Q, maka tambahkan P dengan 7 dan kurangkan Q dengan 3, kemudian tampilkan sisa pembagian P dan Q di layar. Berikut ini flowchartnya sudah saya buat. Di sini flowchart, pertama kita start dulu, kita buka dengan start bentuk oval, lalu kita masukkan inputnya berupa variabel P dan Q, lalu kita proses, masukkan ke dalam percabangan. Di dalam percabangan ini, yang pertama, jika P lebih besar dari Q, apabila dia benar, maka dia akan menuju ke proses Pn sama dengan P modulus Q ditambah Q. Jika dia salah, maka dia akan menuju ke percabangan if else, yaitu P kurang dari Q. Jika yang pernyataan P kurang dari Q ini benar, maka ia akan menuju ke proses Pn sama dengan Q modulus P ditambah P, atau jika ia salah, maka ia akan menuju proses P sama dengan P tambah 7, Q sama dengan Q dikurang 3, maka Pn sama dengan P modulus dari Q. Lalu semuanya akan menuju ke output berupa variabel Pn. Lalu diakhiri dengan N di sini sebagai penutup dari flowchartnya. Tidak lupa diakhiri dengan titik. Lalu pseudocode-nya. Di sini ada begin pertama untuk membuka pseudocode, membuka program, lalu var variabel yang akan kita gunakan yaitu P, Q, dan Pn, di mana ketiga variabel ini memiliki tipe data integer. Kemudian kita baca P, read P, kemudian kita baca Q, read Q, lalu kita masukkan ke dalam pernyataan kondisi if. Di sini if apabila jika P lebih besar dari Q, maka dia akan menuju proses Pn, di mana nilai Pn adalah P modulus Q ditambah Q. Jika tidak, maka dia masuk ke dalam pernyataan else if, di mana else if itu P kurang dari Q, maka dia akan masuk ke dalam proses Pn, di mana nilai Pn adalah Q modulus P ditambah P. Jika tidak, dia akan masuk ke dalam proses P di mana P tambah 7, Q di mana Q dikurang 3, dan Pn di mana Pn itu adalah P modulus dari Q. Kemudian kita tutup pernyataan if ini dengan end if, lalu kita cetak hasilnya dengan write Pn, kemudian kita tutup program dengan N. Selanjutnya kita buat dalam C++. Pertama kita buat headernya terlebih dahulu. Include iostream, lalu using namespace std, kemudian int main, lalu kita buka programnya dengan kurung kerawal. Di sini kita gunakan tipe data integer, yaitu variabel P, Q, dan Pn. Lalu kita masukkan judulnya, judul dari program, yaitu menentukan hasil operasi nilai P dan Q. Lalu tidak lupa kita pakai endline untuk menampilkan efek enter. Kemudian kita cetak, masukkan nilai P
kemudian kita baca P, lalu kita cetak, masukkan nilai key, lalu kita baca variabel key, kemudian kita masuk ke dalam program if, pernyataan if, yaitu P lebih besar dari key, maka akan memproses Pn sama dengan modulus dari P dan key ditambah dengan key. Jangan lupa ditutup dengan semikolon. Kemudian else if P kurang dari key, maka akan memproses Pn sama dengan modulus dari key dan P ditambah dengan P. Lalu else, karena di sini kita menggunakan beberapa statement, jadi kita buka dengan kurung kawal. P sama dengan P ditambah dengan 7. Kemudian key sama dengan key minus 3. Dan Pn sama dengan P modulus dari key. Lalu setelah itu kita cetak cout hasil Pn. Nah, setelah ini baru kita run. Tunggu beberapa saat hingga proses runnya keluar outputnya. Nah, di sini kita masukkan misalnya 5 dan 3, maka hasilnya 5. Lalu kita coba 2 dan 4, maka hasilnya 2. Lalu kita coba lagi misalnya sama dengan P dan Q-nya sama. 6 dengan 6, maka hasilnya 1. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.